Istri Ane alhamdulillah positif hamil, cuman flek-flek terus. Nah, ternyata alhamdulillah USG positif, cuman memang di sekitaran janin itu ada darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat sore kepada sahabat The Khobar dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan ini videonya diambil pada saat bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua sahabat The Khobar. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sini. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya diminta oleh salah satu sahabat The Khobar untuk sharing cerita inspiratif. Ya, mungkin di luar sana juga masih banyak cerita-cerita inspiratif lainnya. Mudah-mudahan cerita ini cerita dari Ane, salah satu yang bisa memberikan inspiratif kepada sahabat The Khobar. Jadi ini cerita yang Ane mau bawakan tuh tentang perjuangan Ane untuk mendapatkan keturunan. Jadi kita flashback dulu sekitar 7 tahun lalu lah, 7-8 tahun yang lalu. Ane menikah dengan istri tahun 2014, tepatnya Oktober 2014. Waktu itu pekerjaan Ane bekerja di salah satu bank konvensional. Ya, yang tentu teman-teman The Khobar tahu, bank konvensional itu identik dengan lembaga ribawi ya. Kalau istri itu bekerja sebagai guru TK. Kami menikah tahun 2014. Alhamdulillah di tahun 2015 waktu itu kejadiannya karena kita sama-sama lagi kuliah, jadi waktu itu ceritanya baru sempat bulan madu. Baru sempat 5 bulan madu itu di tahun 2015. Setelah kita selesaiin beberapa tugas kuliah, akhirnya bisa kesempatan tuh kita jalan. Waktu itu jalannya ke Jogja, perginya ke Jogja. Tetapi perjalanan kami itu nggak bisa kami nikmati karena istri lalu sakit perut. Akhirnya setelah 3 hari 2 malam kita pulang ke Jakarta. Kebetulan kita naik pesawat. Di pesawat pun pas pulang istri juga naik ke pesawat dan turun itu menggunakan kursi roda, dibantu oleh maskapai yang bersangkutan pada waktu itu. Setelah sampai di Soekarno-Hatta, kita memutuskan untuk langsung ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, itu ternyata nggak langsung ketemu tuh sakitnya apa. Tapi menurut yang diagnosa dokter tuh ada cairan di dalam perut istri. Setelah itu hari Minggu, akhirnya Senin malam baru ketahuan bahwa istri itu hamil di luar kandungan. Akhirnya dokter untuk memutuskan untuk diambil janinnya di saluran buka koropi. Itu case yang pertama. Setelah itu Ane tanya ke dokter ini boleh langsung punya anak nggak atau bagaimana, harus kita tunda dulu? Dokternya bilang nggak apa-apa Pak, ini karena kan lukanya bukan di rahim, jadi boleh langsung punya anak. Ya karena waktu itu kita terhitung pengantin baru lah ya. Beberapa bulan kemudian, 2 bulan kemudian, yang waktu kuret itu bulan Maret, di sekitar bulan Juni, istri Ane alhamdulillah positif hamil, cuman flek-flek terus. Ternyata alhamdulillah USG positif, cuman memang di sekitaran janin itu ada darah. Hasil USG ada darah. Di situ akhirnya 2 minggu dirawat, bed rest, rumah sakit juga dirawat.
tetap akhirnya dokter memutuskan untuk dikuretase. Akhirnya istilahnya keguguran tapi dengan jalan kuretase. Itu bulan yang kedua. Selebihnya itu kita jalani tuh sampai kehamilan ke-6, 3, 4, 5, 6 itu setiap kali dinyatakan positif itu 2 minggu setelah test pack atau kita terima hasil positif itu janin yang kandung usia mudanya itu keluar dengan sendirinya meskipun sudah dirawat. Kehamilan ke-3 ke-4 itu istri bed rest di rumah sakit, tapi tetap Allah menentukan kita belum punya anak. Kehamilan ke-5 ke-6 karena udah capek ya bolak-balik ke rumah sakit, ya kita memutuskan udah di rumah aja, tapi segala kebutuhan kita siapin di rumah, kursi roda, bispot, segala macam untuk kita siapin selain rumah sakit deh pokoknya sampai ada yang mengakukannya. Kita minta bantuan saudara untuk nemenin istri Ane untuk ngambilin kebutuhan segala macam, tapi Allah tetap berkehendak lain. Itu sampai terakhir itu Desember 2019 istri Ane keguguran. Nah, ada resign dari bank itu sekitar pertengahan tahun 2018, sebelum lebaran tahun 2018, pas momennya di Ramadan. Jadi beberapa momen ini juga terkait juga dengan Ramadan. Anda memutuskan di Ramadan 2008 tahun 2018 itu memutuskan untuk resign dari bank konvensional, dari lembaga ribawi. Anda berpikir mungkin salah satu yang menghambat rezeki Ani untuk punya keturunan ya karena Ani masih bekerja di lembaga ribawi. Mungkin Allah sayang sama anak Ani, nggak pengen anak Ani kerja di lembaga ribawi. Setelah resign tahun 2018 ternyata Allah masih uji kesabaran Ani, meskipun Ani sudah tidak di lembaga ribawi, Ani kerja di salah satu lembaga zakat nasional. Tetap Allah kayak masih ngetes dulu nih semangat Ani dan istri. Tetap Allah ngasih keguguran 2 kali. 2019 tuh keguguran 2 kali. Setelah Lebaran 2019 sama di Desember 2019 itu keguguran yang kelima dan ke-6. Dari situ Ani juga selain menghadapi masalah sering keguguran, Ani juga beberapa kali juga sempat program dokter API kandungan, baik itu programnya secara yang biasa, yang berdasarkan kalender gitu, cuma minum vitamin, terus kalau dicek waktunya berhubungan badannya hubungan gitu. Sampai yang terakhir itu tahun 2018 akhir itu hanya inseminasi atau kami suntik. Tapi Allah tetap berkehendak lain bahwa kami belum dikasih keturunan. Nah, masuk tahun 2020 Maret itu kan masuknya pandemi COVID ya. Akibat dari pandemi COVID itu kontrol Ani pasca keguguran bulan Desember 2019 itu tertunda karena COVID. Jadi semua pelayan, karena waktu itu COVID, jadi segala bentuk pelayanan rumah sakit kan sempat di stop karena belum menemukan formulasi yang tepat dalam melayani pasien ketika wabah pandemi corona atau COVID-19. Nah, saya juga bingung, Mas, gimana nih kita kontrolnya stop nih, ya mau gimana, memang karena corona semuanya tutup, rumah sakitnya tutup, ya karena juga nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu ya. Mungkin memang udahlah kita emang disuruh di rumah aja ya waktu itu tagline-nya kan. Nah, tapi pas Januari 2020 itu hasil lab istirahatnya menunjukkan istirahatnya ada kekurangan vitamin D, di mana hasil lab itu dulu di program-program yang terdulu waktu kontrol dulu itu belum pernah terdetek, tetapi di kontrol terakhir dokter nyaranin coba cek vitamin D gitu. Ternyata emang istri kekurangan vitamin D gitu. Kalau di Ane sebagai pria berdasarkan hasil, ini maaf ya bicaranya agak sedikit vulgar, tapi demi kepentingan bersama sih.
sperma aneh ya kurang-kurang dikit lah seperti itu. Meskipun dengan riwayat keguguran istri aneh mestinya tidak menjadi masalah ya seperti itu. Tapi tetap aneh menguatkan istri, udah jangan khawatir kalau memang Allah nakdirin dikasih keturunan ya dikasih, enggak ya enggak. Semuanya itu hak prerogatif Allah punya, semuanya punya. Nah di tahun 2019 itu Ani juga mulai setelah keluar dari bank, Ani juga mulai ikut talim-talim pengajian sama diajarkan membaca beberapa ayat Al-Quran untuk minta keturunan pada Allah seperti itu. Nah, maju lagi ke masalah COVID-19 pandemi. Nah, Ani lupa tuh kejadiannya di Ramadan apa setelah Ramadan gitu. Jadi guru ngaji aneh ada kirim pesan WA bahwa intinya ada salah satu ustazah kita itu butuh biaya untuk melahirkan. Biaya untuk melahirkan gimana? Kenapa jadi butuh biaya melahirkan? Karena suaminya terdampak COVID gitu. Tadinya ngajar kan banyak sekolah yang guru yang terpaksa diberhentikan dari sekolah karena kehilangan murid-murid gitu. Jadi banyak waktu COVID-19 awal itu banyak sekolah yang mulai off gurunya karena sekolah tersebut nggak bisa mendapatkan murid baru gitu, karena banyak orang tua waktu itu memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya karena satu pandemi, kedua orang tuanya juga kehilangan pekerjaan gitu. Jadi orang tua murid banyak yang nggak mampu bayar sekolah. Berimbas kepada suami si ustazah ini, dia juga kehilangan pekerjaannya. Ustazahnya juga sama, biasa menggiling ngisi talim-talim, juga karena corona ya kan nggak bisa berubah menjadi online, apalagi untuk transisi kita waktu itu mau online kan butuh biaya banyak ya, harus beli laptop, minimal handphone lah, dan kuota seperti itu. Nah intinya guru aneh WA bahwa ada salah satu saja butuh dia untuk melahirkan. Intinya sih patungan sih, nggak guru aneh nggak minta buat uncover full 100%, enggak. Aneh patungan lah gitu. Patungannya juga nggak besar, cuman pada saat aneh terima pesan tersebut ada satu yang klik gitu di hati aneh. Kliknya itu adalah aneh membayangkan gimana posisi aneh di keluarga guru ustazah tersebut gitu. Mau melahirkan nggak punya biaya. Aneh juga balikin ke aneh yang pengen punya anak sama istri belum dikasih seperti itu. Nah mungkin waktu itu nggak kepikiran sama sekali, aneh mau beramal supaya punya keturunan, enggak. Cuman aneh berpikir aneh hanya ngebalikin perasaan itu aja gitu. Ya Allah nih orang aneh nggak kebayang lah kalau aneh di posisi si keluarga saja tersebut. Yang aneh pikirkan hanya itu. Sedangkan aneh pengen punya anak tapi belum dikasih sama Allah. Udah akhirnya aneh ikut patungan. Nominal nggak besar, aneh nggak usah sebutan nominalnya berapa. Intinya nggak besar kok, nggak seberapa lah dengan biaya melahirkan yang aku harus ketahui semuanya. Nah, intinya aneh cuma karena niat itu membantu, dan salah satu hadis yang mungkin nanti dibantu sama tim editing atau apa, hadis yang intinya kita tuh kalau mau urusan kita mau mudah, ya kita mudahkan urusan orang lain atau saudara-saudara kita yang lain. Aneh hanya berpegang pada itu aja. Jadi aneh ikutan patungan. Kebetulan itu pun juga namanya. Setelah itu kejadiannya habis Lebaran 2020 waktu itu masih pandemi. Nah, habis itu sekitar sebulan atau 2 bulan kemudian dari pesan tersebut, dari aneh ikut patungan tersebut, waktu itu aneh mau antar istri, ada satu agenda offline, meskipun di pandemi tapi harus offline, itu ke Jogja. Istri bilang, Mas ini sebelum berangkat ke Jogja ini waktunya mestinya aku period atau datang bulan. Oh ya udah, kalau mau jalan kita tes pack dulu gitu. Terus istri
nanya kalau positif gimana, kalau positif ya kita batalin, terus kita ke dokter. Oke, pas hari pagi subuh sebelum jalan bangun tidur di swab test ternyata alhamdulillah hasilnya positif gitu. Cuman dengan berkaca dari kehamilan 1 sampai 6 itu kalau habis positif itu 2 minggu kemudian keguguran, ya aneh tetap alhamdulillah, cuman deg-degannya nggak hilang gitu. Pokoknya aneh mau tunggu sampai 2 minggu baru aneh mungkin bisa beritahu. Akhirnya kita kontrol ke dokter bilang seperti yang biasa-biasa, baru di USG cuma bilang kemungkinan ini ya anaknya gitu. Pertanyaannya ke dokter cuma satu, ada flek atau pendarahan nggak dok? Nggak ada sih, sementara bersih. Ya alhamdulillah seperti itu. Cuman dokter bilang 2 minggu lagi balik ya. Nah itu selama 2 minggu itu istri usahain aktivitas minim di rumah. Juga aneh juga deg-degannya juga luar biasa ya, masya Allah. Karena pengalaman hamilan 1 sampai 6 itu keguguran terus setelah dinyatakan positif 2 minggu. Alhamdulillah 2 minggu terlewati, USG lagi udah kelihatan ya janinnya segala macam, detak jantungnya udah kedengeran segala macam. Dari situ alhamdulillah dari 2 minggu tersebut sampai 9 bulan dilancarkan. Alhamdulillah lahir anak aneh di bulan Maret tahun 2021 itu, dan alhamdulillah anak aneh sekarang udah usianya 1 tahun 1 bulan. Garis besar yang bisa bisa aneh simpulkan ya buat teman-teman sahabat khobar semua, intinya doa dan ikhtiar itu harus berjalan beriringan. Gak bisa doa aja, gak bisa ikhtiar doang. Jadi dua-duanya, doa dan ikhtiar itu harus jalan beriringan. Ditambah untuk menyempurnakan itu adalah dengan sedekah seperti itu. Jadi sedekahnya pun juga yang kalau Anda bilang ya, jangan sedekah karena kita mengharapkan sesuatu. Misal kita sedekah biar kaya gitu. Udah sedekah aja gitu. Urusan hasil sedekah itu mau jadi apa, biarkan Allah yang bekerja buat kebaikan kita. Karena segala sesuatu yang dari Allah pasti itu baik buat umatnya. Jadi yang diulangi bisa ada disebutkan adalah doa dan ikhtiar itu harus berjalan beriringan, ditambah dengan kekuatan sedekah, kekuatan kita menolong orang lain ya. Menolong orang lain tetapi juga dengan kemampuan kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu aja kisah yang bisa Ane bagikan. Kalau kurang cakep ya dalam menyampaikan, karena Ane gak biasa nih nge-vlog kayak gini. Terserah. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ya gitu pada sahabat khobar semuanya. Demikian, kalau ada kesalahan itu datangnya dari Ane, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.